Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Kali ini saya mau review pompa ASI yang waktu itu pernah saya sebutkan di video sebelumnya ya, yang tentang belanja kebutuhan bayi baru lahir. Salah satunya itu ada pompa ASI elektrik. Nah, pompa ASI elektrik ini ada macam-macam mereknya, ada Spectra, ada Medela, ada Little Giant, masih banyak lagi pastinya kan. Nah, saya mau review pompa ASI elektrik yang kemarin ini sempat saya pakai. Mereknya itu adalah Little Giant Nano. Jadi ukurannya itu kecil. Lalu ini saya beli yang dua langsung, jadinya kan ada yang single pump. Nah, saya belinya yang langsung dua aja. Terus kita lihat ya. Untuk Little Giant ini saya beli yang model LG 6936. Jadi dia ada macam-macam model ya. Bedanya itu kalau yang untuk Nano sendiri, setahu saya dia ada 3 model. Yang LG 6936 ini gambarnya seperti ini untuk pompanya, untuk mesinnya. Jadi ada juga yang lebih lucu lagi modelnya. Nanti saya coba tampilkan ya beberapa tipenya. Dia BPA free, tulisan di depannya dikasih tahu bahwa dia BPA free, dan ini memiliki garansi 2 tahun. 1 tahun gratis servis dan spare part, dan 1 tahunnya gratis servis aja. Ini. Oke, di sampingnya dia tampilkan apa-apa aja item-item dalam satu dus ini. Kita beli ini apa aja isinya. Yang pertama ada double breast pump-nya. Jadi yang saya beli itu 2 kan, di double, dan soft massage cushionnya kita dikasih juga. Dan ini adalah mesinnya. Ada lagi, oh ternyata dia tulis di sini tuh si mesinnya ini punya mode apa. Dia ada mode silent-nya, jadinya nggak terlalu berisik saat mesinnya bekerja. Selanjutnya, nah ini baru item-itemnya, isinya apa aja di dalam dus. Ada adapternya, ada power bank, jadi kita mompanya itu nggak mesti dicolok ke stop kontak terus. Kalau stop kontaknya dekat sama kita nggak masalah, tapi kalau stop kontaknya jauh kan kita agak ribet ya. Nah, jadinya dia sediain power bank juga. Lalu ada kabelnya ini model USB, konektornya ya seperti USB, seperti handphone kita. Lalu dapat botolnya juga, dapat dot sama lehernya juga. Lalu mesinnya, oke seperti itu deh. Nah, kita coba lihat langsung aja isinya apa aja ya. Kita lihat di dalam dus ini sih udah pernah saya pakai. Jadinya di dalam dus ini sisanya tinggal manual booknya sama kartu garansinya aja. Nah, ini manual booknya. Jadi di sini di manual book ini dijelasin description partnya apa aja. Lalu si mesinnya ini punya beberapa tombol dan fungsi tombolnya apa. Setelah itu bagaimana cara pemakaian atau cara rakit si pompanya, karena nih part-partnya terpisahnya cukup banyak nih. Kalau kita yang baru beli, saya juga awal beli bingung. Ini part-partnya gimana masangnya, karena kecil-kecil, terus modelnya kayak dot ya, jadinya ngeri juga ini dicuci boleh enggak, mana yang nggak boleh dicuci, mana yang harus dicuci, terus cara nyucinya gimana, itu sempet bingung. Dan di sini saya akan bantu untuk jelasin mana cara pemakaian pertama, lalu cara bersihinnya, cara merawatnya seperti apa. Oke, di sini manual booknya cukup lengkap sih sebenarnya. Tapi kadang kita takut nih udah beli ntar malah kita salah pasang atau salah cuci, partnya malah rusak ya kan. Oke, kita lihat yang tadi saya sebutkan part-partnya apa aja ya. Untuk ini ada kabelnya. Nah, untuk selang sih, bukan kabel, selang. Untuk selangnya ini nggak boleh dicuci, nggak boleh kena air, dan emang dia nggak bakalan basah selama kita pakai si pompa ASI-nya ini. Jadi ini bercabang ya, satu panjang, lalu ada di tengahnya ini, baru dia bercabang. Jadi fungsinya itu yang paling panjang ini dicolokkan nanti ke mesinnya, ke mesin utama pompanya. Yang 2 ini dicolokkannya nanti ke
pompa yang satunya sama yang satunya lagi ke botol susu yang ada pompanya, alat pompanya. Nanti saya praktekin cara pasangnya. Tapi yang pasti ini nggak boleh kena air, nggak boleh dicuci. Dan emang waktu kita pakai pun ASI-nya juga nggak akan masuk ke selang ini, ya. Jadi emang nggak perlu dicuci dan nggak perlu diapa-apain, takutnya rusak. Karena kalau ini rusak, ini bakal masuk ke mesin. Nah, mesinnya nanti bakal rusak kalau dia ada airnya. Selanjutnya mesinnya. Mesinnya cukup kecil ukurannya ya. Kelihatan kan? Ini yang tadi saya bilang kalau model lainnya dia motifnya lebih berbeda lagi, lebih ada yang lebih lucu sih. Nah, saya beli yang putih aja. Di sini dia ada 4 tombol, ya. 4 tombol ini modelnya kayak dia nggak timbul, jadi touchscreen aja. Kayak model touchscreen gitu ya, rata. Nah, di sini ada tombol power. Jadi saat kita memompa, powernya nyalain dulu. Lalu di sini ada pilihan massage-nya. Jadi sebelum mau dipompa mungkin kita mau massage dulu, ya. Di massage. Dan sini ada minus dan positif, ini untuk mengatur seberapa cepat, seberapa keras tekanan dari si mesinnya, seperti itu. Nah, oke. Cuma kekurangannya Little Giant ini saat misalkan kita setel, pas kita udah pakai, kita tambahin tekanannya, ya kan? Saat kita selesai, kita matiin kan mesinnya. Nah, kalau kita nggak kurangin lagi ke start ke 0 lagi, waktu kita mau pakai lagi, dia akan di kekuatan yang terakhir kita pakai, seperti itu. Jadi kalau misalkan setelah ditambahin kekuatannya, lebih baik nanti sebelum dimatiin sistem ininya, sebelum dimatiin mesinnya, kita kurangin dulu sampai 0, baru nanti kita matiin. Jadi saat pakai lagi, kondisi tekanannya di 0 lagi gitu. Ini mesinnya cukup kecil, jadi kalau kita bawa-bawa juga ringkas gitu ya. Dibawa kalau pas mau jalan sama baby kita, dibawa, kita masih ngasih ASI, harus mompa, ini ringan, jadinya enak dan simple, masuk ke kantong tas yang kecil-kecil, samping-samping tuh bisa. Ini ya. Selanjutnya kita dikasih botol, dapat 2 botol plus sama leher, dot, dan tutupnya. Ini botolnya, ya. Ini dapat 2. Lalu kita dapat ini lehernya. Nah, inilah yang nantinya kita harus masukin part-part pompanya. Jadi ini lehernya aja. Lalu ini tadi yang silikonnya ya, untuk massage-nya. Jadi kalau nggak salah, coba kita lihat dulu. Ya, soft massage-nya ini dikasih 2 juga. Lalu tutupannya 2. Lalu ada ini pumpnya, valve-nya, ya. Ini dia. Oke, ini juga kita dapat 2. Lalu ada ini penutup pompanya ya. Nanti kita lihat cara rakitnya. Makanya part-partnya ini lumayan banyak. Jadi waktu dibuka pasti kalau belum pernah ya bingung jadinya. Jadi makanya saya mau berbagi nih biar nggak bingung. Selanjutnya adalah power bank-nya. Ya. Dan satu lagi ada kabelnya. Cuma kabelnya ada lagi dipakai. Karena kabelnya kayak kabel handphone. Jadi kalau misalkan kabelnya ini hilang, kita bisa ganti pakai kabel handphone biasa. Dia modelnya kan USB gini. Jadinya bisa pakai kabel yang lain. Seandainya itunya hilang atau rusak. Nah, waktu saya beli Little Giant ini, kita dapat free breast milk storage bag. Kita dapat kantong ASI free yang Unimam. Ini dapat ini. Oke, kita coba bahas cara rakit si pompa ASI-nya ya. Jadi yang kita butuhin itu botolnya dulu. Botolnya ini, lalu sama lehernya. Lehernya yang perlu kita rakit adalah, jadi di sini ada yang ukuran kecil, ukuran besar, yang ada ininya deh. Ada kayak apa ya? Kita bilang apa ya? Kayak senderannya lah ya. Jadi patokannya si ini tuh di atas. Ya. Si ini di atas, ini letaknya di bawah, nanti dia bakal masuk sama botol di bawah. Nah, ini kita pasang dulu ininya. Tadi saya belum sebut ini, ada part ini. Ini yang buat mompanya. Nantinya saat dia nyala, dia akan kembang kempis. Kena tekanan angin ya.
tekanan pompa angin dari si mesin kita itu. Nah, ini kita pasang ke sini. Kita masukin aja ke atas, udah pasang. Oke, selanjutnya adalah valve-nya. Ini kecil. Nah, yang ini kita juga dapat cadangannya, dapat 2, jadi dikasih 4 valve-nya. Karena ini rawan sobek, jadi waktu nyucinya perlu hati-hati ya. Dicucinya pakai tangan aja, pakai jari, nggak perlu pakai sikap, karena takutnya dia sensitif nanti bisa robek. Nah, jadi kita pakai ini nyucinya pakai jari ya, lembut aja. Nah, ini kita masukin ke bagian bawah tadi, bagian atas sudah dipasangin tadi. Ini valve-nya di bagian bawah sini. Jadi di bawah sini ada lubang lagi. Nah, ini bisa buat pasang ini. Kita dorong, dan ini harus benar-benar klep, jangan longgar, karena kalau longgar nanti tekanan si pompanya itu nggak akan ada tenaganya. Jadi semua ini harus kedap semua. Jadi kita pastikan ya semuanya klep gitu ya, semuanya pas. Nah, selanjutnya adalah tutup yang ini, yang ada panjangannya lagi. Nah, ini itu buat kita sambung selangnya yang tadi, yang saya bilang nggak boleh kena air. Nah, ini kita pasang. Untuk bagian selangnya hadepin ke belakang sini, jangan di depan, enaknya di belakang ya. Oke, biar nanti kita nggak kehalangan pompanya. Nah, kita padetin sama, ini juga harus masuknya padat, jadi kita agak tekan, jangan sampai dia ada longgar, biar nggak ada angin. Selanjutnya kita masukin, kita pasang botolnya. Nah, set pompanya seperti ini ya. Nah, untuk kalau mau pakai massage cushionnya boleh, kita tambahin aja ini yang tadi, kita tempel di sini. Ini juga sama, harus kedap. Jadinya kita pasanglah sekeliling. Yang ini. Oke. Nah ya, seperti ini. Selanjutnya kita dikasih tutupnya. Jadi misalkan kita mau simpan habis pompa nih, ntar lagi mau pompa lagi ya, kita simpan dulu supaya ini nggak kebuka terus, kan debu bisa masuk ke dalam corongnya. Jadi kita tutup seperti ini ya. Selanjutnya saya mau jelasin cara pasang selang yang tadi. Nah, ini dia selangnya. Selangnya ini yang panjang kita pasang di mesinnya di sini. Jadi di mesinnya ini ada colokan untuk selangnya, kita pasang dulu. Ini juga sama, jangan sampai longgar karena nanti anginnya itu tekanannya dari si mesin. Jadi pasangan untuk pasang selangnya juga jangan longgar, pastikan dia mentok ya. Oke, karena ini ada 2. Kalau kita mau pakai 1 seperti ini, saya rakit 1 kan. Kalau mau 2 tinggal kita pasang kedua-duanya seperti biasa, gampang aja sih. Masukin ke yang ini, kelihatan nggak? Nah, ke yang ini ya, di selangnya masukin. Sama ini juga harus sampai mentok biar nggak ada longgarnya. Oke, nah kalau mau 2 botol, 2 pumping, tinggal pasang lagi satunya ya kan. Kalau mau 1, dia juga bisa dipakai 1 aja. Caranya, si selang yang ini kan ini tadi kita nggak pasang, ini kan kita nggak pasang, kita pasang ke sini. Di sini dia ada ujung lagi, kita bisa pasang di sini. Kita tinggal putar terus pasangin deh. Oke, jadi dia masuk ke sini. Selesai. Setelah itu kita bisa pompa, dinyalain dulu mesinnya pakai tombol yang on tadi, tombol power yang kita nyalain. Lalu kita atur modenya mau massage atau tidak. Kalau mau massage tinggal pencet, kalau mau nggak massage lagi tinggal kita pencet lagi di tombol yang sama. Setelah itu kita bisa atur tekanan pompanya. Selanjutnya kita mau lihat apa aja yang harus dicuci, yang harus dibersihkan, dan mana aja yang enggak, karena kalau kita salah-salah nantinya mesinnya bisa rusak. Oke, setelah pemakaian, powernya kita matiin, ya kan? Lalu selangnya kita cabut yang dari mesin,
simpan. Nah, oh sorry, tadi si mesinnya ini udah kita masukin selang. Nah, tinggal kita masukin si kabel power banknya itu, si kabelnya mau nyambung ke power bank boleh dayanya, atau mau dari stop kontak langsung. Itu terserah penggunanya aja, terserah usernya. Ya, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita matiin yang tadi, lalu kita cabut selangnya. Terus kita cabut lagi selang yang di sini. Buka lagi, terus kita simpan selangnya. Nah, selang yang ini nggak boleh kena air sama sekali. Jadi langsung aja disimpan, dan memang waktu dipakai pun dia nggak akan kena asinnya sama sekali. Oke, setelah selang dan mesinnya tadi itu, yang nggak boleh dicuci selanjutnya adalah bagian atas ini. Atas ini nggak boleh dicuci, jadi tetap harus kondisi kering. Oke, jadi 3 part yang tadi yang nggak boleh dicuci adalah selangnya, mesinnya, sama penutupnya. Yang paling atas dari pompanya itu ya. Sisanya boleh kita cuci, mulai dari penutupnya, lalu massage soft cushionnya, lalu silikon yang di atas ini boleh dicuci, botolnya, valve-nya boleh dicuci, dan lehernya. Oke, begitu video mengenai review pompa AC elektriknya. Semoga membantu dan menjadi rekomendasi buat bunda di luar sana semua. Makasih telah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.